Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC, apa kabar pada kesempatan pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan juga tentunya tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya masih di 107.7 FM dan masih di live streaming sosial media kami di Radio Jakarta Islamic Center, dan juga masih yang nantinya akan kami upload di YouTube Jakarta Islamic Center dan juga mengudara di 107.7 FM. Semoga Mitra JC senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa dalam kesehatan, dan tentunya kami doakan semoga Mitra JC dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mitra JC, tentunya tak lupa kita bersyukur pada Allah karena kesempatan pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa beribadah, dan juga untuk senantiasa memperbaiki diri dari hari ke hari hingga kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hingga yaumul akhir nanti. Amin. Itu aja Allah di kesempatan pagi hari ini di tanggal 3 September 2020, di tengah suasana yang tentunya masih membuat kita mungkin agak sedikit khawatir ya, dan tentunya pada hari ini kita masih berada di masa pandemi, tapi tentu kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam beraktivitas, dan Allah selalu melindungi kita, dan kita berdoa semoga pandemi virus corona ini cepat selesai dan berakhir, dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala kembali. Mitra Yesus, seperti biasa di kesempatan pagi hari ini di dalam program Penyuluh Agama Menyapa, tentu kami menyiapkan ya tentunya narasumber yang tentu sangat luar biasa, dan kita juga bekerja sama dengan Pokjaluh ya DKI Jakarta, dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Arif Haryono. Beliau merupakan Ketua Pokjaluh Jakarta Barat yang beberapa minggu lalu juga sudah mampir kemari dan memberikan kepada kita sebuah nasihat dan wejangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan pada hari ini kita akan berbincang dan berdiskusi tentang hikmah hijrah dan proklamasi. Tanpa berpanjang kata, Mitra Jisi, kita akan langsung bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah wa syukurillah, sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemarin berapa lama kita nggak ketemu, Ustaz ya? Ada sebulan ya? Sebulan ya. Jadi kemarin tuh kita sempat ngobrol banyak hal tentang berbagai macam hal, dan juga tentang apa yang harus kita dawamkan, Ustaz ya. Ingat banget terakhir ketemu Ustaz, kita bahas tentang salawat sebagai amalan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena salawat tentunya insyaallah atas wasilah salawat dan atas izin dari Allah ya akan dimudahkan segala urusan kita. Dan pada hari ini Mitra JC kita akan membahas tentang hikmah hijrah dan proklamasi. Kira-kira seperti apa? Tentunya sebelum ke sana, Ustaz mungkin ingin menyapa terlebih dahulu Mitra JC yang hari ini sedang mendengarkan kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la na'budu illa iyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad asyrafil khalifati ajaman wa araban wa la ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pemirsa JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah di pagi hari ini dengan berkat izin Allah Subhanahu wa taala saya berada di tempat ini, dan mudah-mudahan dengan izin Allah, karena semua langkah apapun yang dilakukan oleh manusia adalah berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai daun yang kering jatuh ke permukaan bumi itu berkat izin Allah. Apalagi manusia yang jantungnya berdetak karena izin Allah, darahnya mengalir karena izin Allah, urat nadi berdenyut karena izin Allah, bahkan matanya berkedip karena izin Allah. Jadi alhamdulillah wa syukurillah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, sehat walafiat. Mudah-mudahan pemirsa dan pendengar radio JIC yang dirahmati Allah pun demikian, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pelindungan, dijauhkan daripada bencana dan wabah penyakit yang pada saat ini masih ada di seputar kita. Bagaimanapun tetap kita waspada dan tetap kita menjaga diri kita masing-masing.
Pemirsa JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengambil sebuah tema atau judul daripada acara ini, yaitu hijrah, hikmah hijrah dan proklamasi. Pemirsa pendengar JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah hijrah atau yang terkenal dengan bulan Muharram, bulan hijrah, di mana hijriah ini, tahun hijriah ini dicatat ketika Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, barulah dicatat. Kalau melihat sejarah historis pada masalah hijrah ini, ketika di zaman Rasulullah SAW, pada saat itu di kota Mekah, di mana satu persatu, kelompok demi kelompok, mereka berbondong-bondong masuk kepada ajaran Rasulullah, dakwah Rasulullah, sehingga para kafir Quraisy dan kelompok-kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan semua yang ada di sana, mereka gelisah, mereka khawatir, jangan-jangan umat Islam akan berkembang di kota Mekah. Maka mereka berkumpul, para kabilah-kabilah, berkumpul para tokoh-tokoh kafir Quraisy ketika itu, berkumpul di suatu tempat yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah seperti gedung MPR. Mereka di pertemuan-pertemuan mereka rapat, mereka memutuskan suatu permasalahan mengenai tentang perkembangan daripada dakwah Rasulullah. Maka pada saat itu diputuskan ada 3 keputusan. Keputusan yang pertama adalah Rasulullah harus ditangkap. Keputusan yang kedua adalah Rasulullah harus dipenjarakan. Rasulullah harus diusir. Dan yang ketiga adalah Rasulullah harus dibunuh. Jadi ada 3 poin hasil dari rapat mereka di Darun Nadwah. Pertama, Rasulullah ditangkap, Rasulullah harus diusir dari kota Mekah, dan Rasulullah harus dibunuh. Dari 3 poin ini, dari hasil musyawarah mereka ini, maka diputuskan mengkerucut menjadi satu, Rasulullah harus dibunuh. Maka ketika itu dari hasil rapat mereka itu, ada yang mempertanyakan, siapa yang bertanggung jawab ketika Rasulullah nanti akan dibunuh? Rasulullah dibunuh. Mereka bersepakat bahwasanya kita sepakat, siapapun yang membunuh adalah tanggung jawab kita semua. Akhirnya dikumpulkan para pemuda-pemuda dan para algojo, orang-orang yang gagah kekar untuk membunuh Rasulullah SAW. Pemirsa JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saudara, akhirnya mereka di dari tahun ke-13 kerasulan Muhammad SAW, di saat itu Rasulullah, di rumah Rasulullah, di situ ada Abu Bakar dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka ketika itu rumah Rasulullah dikepung oleh mereka, saudara, para pemuda-pemuda dan para algojo yang gagah kekar yang akan membunuh daripada Rasulullah SAW. Ketika dikepung, diblokade rumah Rasulullah, apa yang terjadi? Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Allah berkehendak lain, saudara. Allah berbuat dan Allah melindungi kekasihnya Rasulullah SAW. Maka pada saat itu dengan izin Allah, pemuda-pemuda yang gagah kekar, algojo yang kekar, mereka tertidur nyenyak, pulas mereka. Maka dengan mudahnya Rasulullah dengan Abu Bakar keluar dari rumahnya dengan lenggang, dengan aman, berjalan terus. Kemudian beberapa jam kemudian para pemuda-pemuda yang menunggu Rasulullah dan para algojo yang gagah kekar itu ternyata melihat di dalam cuma ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Akhirnya mereka kebingungan, bangun. Mana Rasulullah? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Tapi dalam hal tersebut ada yang ahli dalam mengikuti jejak, maka dia pun mengikuti jejak daripada jalannya Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq. Pemirsa JC, dua jam itu gua sur, dan Rasulullah dengan Abu Bakar masuk di gua tersebut. Apa yang terjadi, saudara? Mereka ada yang ahli jejak, maka ketika itu pun mereka mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah, diikuti jejak-jejak Rasulullah dengan Abu Bakar. Dan bahkan mereka sampai di Gua Sur. Apa yang terjadi, saudara? Ketika itu terompah-terompah mereka
jejak-jejak kaki mereka, sepatu mereka terdengar oleh Abu Bakar Siddiq, yang pada saat itu Abu Bakar sangat khawatir, gelisah, takut. Karena Abu Bakar Siddiq mendengar langkah-langkah mereka yang sedikit lagi nyaris ketahuan, saudara. Tapi apa yang terjadi? Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Sekali lagi Allah melindungi daripada Rasulullah SAW. Akhirnya apa, saudara? Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, sahabatku, janganlah engkau takut, jangan gelisah, jangan resah, Allah bersama kita. Kemudian Abu Bakar agak tenang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dengan izin Allah, para pemuda dan Al-Gojoh yang kekar dan gagah perkasa yang mondar-mandir lewat di goa tersebut, mereka melaju ke bawah kembali, saudara. Pemirsa JC yang dirahmati Allah dan yang mendengarkan radio ini, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di perjalanan dimanapun Allah selalu melindunginya. Dan ketika itu apa yang terjadi, saudara? Rasulullah berada di Gua Sur selama 3 hari. Jadi mudah-mudahan ketika di Gua Sur, Asma bin Abu Bakar selalu mengirim makanan, mengirim susu di sana. Dan kemudian Uraikah, sahabat daripada Rasulullah, membawa yaitu 2 ekor onta untuk perjalanan Rasulullah menuju Madinah. Jadi ketika itu, saudara, Rasulullah SAW turun, kemudian naik onta di 13 kerasulan Muhammad SAW dan menuju ke kota Madinah. Perjalanan selama 8 jam, saudara. 8 jam Rasulullah menuju kota Madinah. Dan orang-orang daripada orang-orang Madinah, mereka tahu Rasulullah akan hadir, maka dengan izin Allah, saudara-saudara, Rasulullah tetap berjalan dengan penuh kesabaran, dengan penuh dakwah dan keikhlasan. Akhirnya Rasulullah sampai di kota Madinah dan di sana Rasulullah disambut oleh orang-orang Madinah. Bahkan Rasulullah ontanya ditarik-tarik. Mereka mengharapkan Rasulullah dapat diam menginap di rumahnya. Mereka sediakan tempat tidur, mereka sediakan makanan-makanan yang enak. Ditarik sana, tarik sini. Tapi kata Rasulullah, ya sahabatku, aku ingin ke rumahmu, ke rumah kamu sekalian. Tapi dengan izin Allah, di mana onta ini nanti berhenti, disitulah aku akan menginap, akan berdiam di rumah tersebut. Akhirnya onta keliling, saudara, di kota Madinah. Akhirnya onta tersebut berhenti di suatu tempat kediaman salah satu seseorang yang namanya Ayub Al-Ansori. Siapa Ayub Al-Ansori? Yaitu orang yang paling termiskin di kota Madinah. Orang termiskin di kota Madinah, Ayub Al-Ansori. Disitulah Rasulullah berdiam dan disitulah akhirnya dibangun yaitu namanya Masjid Quba. Inilah sepintas sejarah daripada Hijriyah. Pemirsa JC yang dirahmati Allah dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi intinya hijrah itu adalah pindah, change, rubah. Rasulullah hijrah dari kota Madinah, dari kota Mekah ke Madinah bukan berarti Rasulullah takut. Tapi ini adalah satu langkah strategi di mana Rasulullah berdakwah di kota Madinah, mengembangkan kota Madinah menjadi kota Madinatul Munawwarah, kota yang cerah penuh dengan cahaya. Disitulah Rasulullah mengembangkan, saudara. Pemirsa JC yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan hikmah hijrah ini kita bisa, artinya hijrah itu artinya pindah, hijrah itu rubah, hijrah itu change, rubah. Dari yang malas jadi rajin, yang bodoh menjadi pintar, yang malas ibadah menjadi rajin ibadah, yang malas baca Al-Quran jadi dawam baca Al-Quran, yang malam bangun qiyamul lail dia rajin menjadi qiyamul lail. Jadi hijrah, hal-hal yang negatif menjadi positif, negatif positif. Itulah yang diharapkan daripada hikmah hijrah. Dengan hijrah ini mudah-mudahan kita bisa merubah pada diri kita yang tadinya etos kerja kita malas, jadi etos kerja kita semakin semangat. Demikianlah daripada hikmah hijrah. Ya, mitra jasa Allah Subhanahu wa taala, ya telah diceritakan dan telah diberitahukan kepada kita tentang hikmah hijrah yang bisa kita ambil, bahwasanya kita melihat bagaimana Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dikejar-kejar
hingga sampai harus masuk ke dalam bersembunyi ya di dalam gua, dan juga dan juga tentunya Asma bin Abu Bakar yang selalu memberikan makanan yang tentunya membuat Rasul dan Abu Bakar untuk terus bertahan. Nah, saat ini kan tema kita adalah tentang hikmah hijrah dan proklamasi. Kira-kira apa sih hubungan antara hikmah hijrah dan proklamasi kemerdekaan nih? Karena kan kita pada hari ini masih belum lama ya, belum lama bulan Agustus kemarin, dan ini juga masih hangat sepertinya semangat kemerdekaan di dalam masyarakat dan juga di tengah-tengah kita. Kira-kira seperti apa Ustaz hubungan antara hikmah hijrah dan proklamasi kemerdekaan? Permisa JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar Radio Jakarta Islamic Center yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan para pendengar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya daripada proklamasi. Berbicara proklamasi ini adalah sejarah, di mana di tahun 2020 ini HUT kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2020 ini barangkali mengenang kita di 75 tahun yang lalu, 17 Agustus 1945. Berbicara daripada proklamasi, bicara kembali kepada sejarah, di mana Bung Karno pada saat itu, Bung Karno datang ke rumah Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Dia mendengarkan nasihat dan saran-saran, di mana akhirnya tercetus supaya diadakan yaitu proklamasi kemerdekaan RI. Pada saat itu Bung Karno dalam keadaan sakit, ya, fisiknya agak lemah. Kemudian di pagi harinya Bung Karno dengan menggais daripada sepeda, ya, sepeda sekarang sepeda ontel lah ya, itu menuju ke Gangsaan Timur, tepat di mana diawali proklamasi kemerdekaan RI. Di sana di rumah salah satu pengusaha keturunan Yaman. Pengusaha keturunan Yaman, dia diam di sana. Akhirnya diberi yaitu yang namanya madu Yaman. Ya. Madu ini banyak hikmahnya dan bisa memberikan kesehatan bagi kita. Akhirnya Bung Karno diberikan yaitu madu. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Bung Karno diberikan kesehatan pada saat itu. Dan akhirnya pada saat itu tanggal 17 Agustus 1945 akan dilaksanakan proklamasi dengan Bung Hatta. Dengan Bung Hatta di tempat yaitu Jalan Kegangsaan Timur nomor 56. Tempat siapa itu? Tempatnya yaitu salah satu pengusaha keturunan Yaman, Farad bin Muwatta. Dan tempat tersebut akhirnya diwakafkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bertepatan pada hari itu adalah 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 17 Ramadan. Ini adalah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Dibacakanlah kemerdekaan Republik Indonesia proklamasi. Dan disitulah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala Indonesia merdeka. Walaupun masih ada perlu perjuangan-perjuangan pada saat itu, tetap itu adalah langkah-langkah awal yang sangat positif, yaitu untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dibacakanlah proklamasi. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala Indonesia merdeka. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia ini berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah. Rahmat Allah semuanya. Maka kita harus patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. La in syakartum, jika kamu sekalian bersyukur, la azidannakum, kata Allah, akan kutambahkan nikmat yang ada padamu. Wa la in kafartum, kalau kamu itu kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksa amat pedih. Jadi rahmat daripada kemerdekaan ini
berkah dari kemerdekaan ini kita harus syukuri nikmat ini. Bagaimana kita cara mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang guru jadilah guru yang baik, yang jadi karyawan jadilah karyawan yang baik, yang jadi pegawai jadilah pegawai yang baik, yang jadi pedagang jadilah pedagang yang baik, yang jadi pengusaha jadilah pengusaha yang baik, yang di eksekutif, legislatif, semua juga harus berbuat baik. Semuanya untuk kepentingan rakyat. Pada saat itu saudara, kalau kita lihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini, sepi ing pamrih ramai ing begawe. Artinya apa? Para pejuang-pejuang kita, para suhada kita, para pahlawan kita ini, mereka berjuang ikhlas, tanpa pamrih untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Dan mudah-mudahan kita semua ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita ini mengisi kemerdekaan ini dengan mengkhianati para pahlawan, para suhada yang berjuang penuh untuk kemerdekaan Indonesia ini. Jenderal Sudirman berjuang penuh dengan ikhlasan. Dia keluar masuk hutan demi kemerdekaan ini. Nah, pahlawan Republik Indonesia Jenderal Sudirman keluar masuk belusukan di hutan penuh dengan semangat demi tanah air Indonesia ini. Dengan mensyukuri nikmat Allah ini, kita insya Allah akan ditambahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya melihat dari surat Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu faqadnahum bima kanu yaksibun." Walau anna ahlal qura, seandainya satu penduduk kota ini, penduduk kota, rakyat Indonesia, amanu, mereka itu beriman, bertakwa kepada Allah, barakati minas sama'i wal ardh, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada tuntunan Rasulullah, jauh daripada sunnah Rasulullah, fakhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah cabut keberkahan ini, bangsa ini disebabkan oleh perbuatan mereka. Mas, para permisa JC yang dirahmati Allah, bahwasanya daripada hikmah kemerdekaan ini, kita isi kemerdekaan ini dengan sebenar-benarnya. Ini adalah rahmat Allah. Jangan sampai kita ini berpecah belah antara satu dengan yang lain. Kita tetap menjaga, yaitu Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar 1945. Kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tetap kita satu. Jangan sampai kita merubah daripada ideologi-ideologi yang ada, yang sudah direstui oleh para alim ulama di zaman dahulu. Pemirsa JC yang dirahmati Allah, demikian daripada hikmah daripada Qurannya, yang intinya kita hijrah di kemerdekaan, juga kita hijrah yang tadinya malas menjadi rajin, menjadi semangat untuk membangun daripada bangsa negara Indonesia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kaitannya antara hijrah dan proklamasi ini ada kaitannya, yaitu sekali merubah dari zaman di mana penjajahan menjadi zaman kemerdekaan. Dirubah dari penjajahan kemerdekaan. Yang tadinya bodoh jadi pintar, yang tadinya tidak belajar jadi belajar. Demikian barangkali menjadikan hikmah kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ya, mitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tentunya ketika kita merasakan kebebasan pada hari ini juga merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya, khususnya bangsa Indonesia, bahwasanya ya kita bangsa yang telah merdeka, dan juga tentunya menjadi kita bebas untuk melakukan hal-hal yang tentu sifatnya positif, ya, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bebas beribadah pada Allah, melakukan hal-hal yang tentunya baik buat diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Dan sebagaimana tema kita pada hari ini, hikmah hijrah dan proklamasi, bahwasanya memang dari perjalanan bangsa kita dari yang dijajah sampai akhirnya pada merdeka 17 Agustus 1045 itu, 1945 itu, ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah rahmat. Kita dapat merdeka setelah perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh ulama dan para santri untuk membawa Indonesia ini hijrah, ya, menjadi negara yang merdeka, ya. Nah, menjadi sebuah pertanyaan buat kita semua di tengah kondisi kita pada hari ini, pandemi, kira-kira
hikmah hijrah yang bisa kita ambil untuk keadaan saat ini seperti apa, Ustaz? Ya. Di tengah kita di rumah aja, Ya. lalu juga kita mungkin ada teman-teman yang diberhentikan, Ya. dan ya mulai suntuk lah Ustaz di rumah Ya. terus kan. Nah, apa sih hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya, hijrah yang bisa kita ambil ya untuk kehidupan kita di hari ini dan besok seterusnya. Iya, terima kasih pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar Radio Jakarta Islamic Center dan pemirsa semua yang mendengarkan acara ini. Daripada yang tadi disampaikan bahwasanya dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang intinya adalah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada uli amri minkum. Ada beberapa protokoler kesehatan yang harus kita ikuti, dan di mana kita mengikuti daripada protokoler kesehatan ini, terutama itu 3M. M pertama adalah memakai masker. Ya, kecuali lagi dialog seperti ini atau lagi ceramah, lagi ngaji, supaya tidak terganggu dengan masker, itu pakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan, membiasakan mencuci tangan. Islam juga mengajarkan, yaitu sehari itu hampir 5 waktu kita mencuci tangan. Yang ketiga adalah kita menjauhkan dari keramaian, kerumunan. Kita jangan sampai keluar rumah yang tidak ada begitu kepentingan yang besar, yang kepentingan penting banget. Artinya kita tetap menjaga jarak ya dalam kerumunan tersebut. Dengan 3M ini barangkali kita termasuk hijrah. Hijrah dari sakit untuk sehat. Bagaimana untuk sehat ini? Kita jangan justru mendekati kepada penyakit. Ini dalam pandemi saat ini, bahkan di Jakarta ini barangkali sudah terlihat zonanya merah ya. Dan kita di mana kita berada, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, itu masih ada virus-virus yang barangkali membahayakan. Kita jangan sampai keluarga kita, orang-orang yang kita cintai tertular. Kita tidak tahu penyakit ini ada di mana dan sebagainya. Tapi dengan 3M ini kita jaga, protokol kesehatan kita jaga ketika di masjid dan sebagainya, di kerumunan dan sebagainya harus kita jaga. Dengan hijrahnya ini adalah hijrah jangan sampai kita sakit, hijrah dari sakit menjadi sehat. Kita hijrah jangan sampai kita kena wabah. Kita harus jaga. Nah, dalam situasi kondisi ini maka pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan 3 ini ya, di samping 3 ini kita juga tetap dekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, berzikir kita di mana berada, dan kita dijauhkan daripada bala. Ya, ada hal-hal yang barangkali berkembang saat ini, pengobatan dan sebagainya. Kalau emang kita yakin ya ikuti ya. Ada yang katanya pakai garam ya, air garam dikumur, dan kumur setelah itu air garam ditelan karena COVID itu ada di tenggorokan kita ya. Ini saya dari Dr. Ismail Hidayat ya. Yang menyampaikan kepada saya dengan yang sederhana, dengan garam ya, diseduh dengan air panas, dikumur-kumur dan sebagian ditelankan, itu juga menjadi salah satu obat. Ya kalau kita yakini, bahkan juga ada minyak kayu putih dan sebagainya. Dan ini barangkali itu langkah-langkah kita untuk sebagai syariat kita. Tetapi pada intinya dengan 3M dan berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, dan berselawat kepada Allah, bertasbih dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita terlindungi daripada wabah penyakit ini, insya Allah. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah dan para pendengar Radio Jakarta Islamic Center ini, mudah-mudahan kalau kita ikuti aturan-aturan yang sudah ada, insya Allah kita akan dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka ini dalam situasi pandemi Corona COVID-19 ini. Barangkali begitu. Iya, jadi mitra JIC yang dirahmati Allah, di suasana pandemi seperti hari ini, ya hikmah yang bisa kita petik adalah dengan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Arif, bahwasanya kita harus 3M ya, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Ya, mencuci tangan Dan menjauhi kerumunan. Nah, ini adalah hal yang sangat penting buat kita mitra JIC agar kita juga tidak tertular ya penyakit virus corona, karena memang kemarin tuh sempat sampai 3.000 Ustaz. Ya. Ya,
Iya. 3.000. Dan ini nih ya seharusnya memang jadi perhatian juga buat kita hijrah kan berpindah saat ya, Iya. dari menghindari sakit ya untuk selalu Iya. senantiasa sehat. Dan ini adalah hal yang harus kita lakukan agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, ketika kita memutuskan untuk hijrah, memutuskan untuk beribadah pada Allah, untuk taat yang Ya. tadinya maksiat Ya. lalu berubah menjadi taat, Ya. yang tadinya toleh menjadi soleh gitu, Ya. yang tadinya buruk menjadi baik, otomatis kan ini merupakan sebuah proses ya Ustaz ya. Ya. Maksudnya ya ketika mereka beribadah pasti akan menemukan sebuah kerikil-kerikil tajam yang Ya. akan membuat mereka itu ya menyerah, yang membuat kita itu capek, akhirnya balik lagi nih Ya. maksir lagi atau mungkin males lagi atau futur lagi. Nih apa sih Ustaz yang harus kita lakukan ketika kita hijrah untuk istiqomah, Ya. cara agar istiqomah dalam hijrah di dalam kebaikan? Ya. Pemirsa JC yang dirahmati Allah, para pendengar radio Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertanyaan ini supaya kita ini istiqomah daripada ketaatan kepada Allah, di mana merubah yang tadinya banyak berbuat maksiat kemudian berubah supaya dia tetap istiqomah. Ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Pertama adalah niat yang benar-benar ikhlas akan merubah itu. Banyak kita dari malas, kita niat saya akan rajin. Dari tadinya berbuat maksiat, menjauhkan daripada berbuat maksiat. Pertama adalah niatnya. Niat yang kuat akan berubah. Jadi tidak setengah-setengah. Bisil mikafah, artinya dengan penuh, dengan keseluruhan. Dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita taubatnya tidak taubat sambal ya. Udah kepedesan, dia mau taubat tidak makan lagi, akhirnya makan lagi. Tidak seperti itu. Artinya dia harus istiqomah. Dia berbuat jauh. Saya tidak akan minum-minuman lagi. Saya akan jauhkan narkoba lagi. Saya akan beribadah kepada Allah. Saya selama ini kehidupan saya. Permisa JC yang dirahmati Allah. Ketika orang itu jauh daripada Allah, jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi Allah, maka di dalam kehidupannya itu penuh dengan kegelisahan, tidak ada ketenangan walaupun bergelimpah dengan harta dan sebagainya. Tapi kalau ketika seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah, di situ ada suatu ketenangan dirinya. Jadi langkah pertama adalah niat yang kafah, benar-benar niat untuk benar-benar menjadi hijrah. Niat ingin rajin ibadah, niat ingin sholat yang tadinya tidak dawam, ingin niat membaca Al-Quran, niat ingin berselawat kepada Rasulullah. Pertama niat, dengan yakin. Dengan niat yang baik, insya Allah akan terjadi istiqomah. Istiqomah dawam, maka Allah akan memberikan petunjuk dan Allah akan melindungi dia. Dimana kita dawam, tahajud, kita rutin, walaupun kita capek bagaimana, tetap Allah akan berikan petunjuk, bimbingan. Di malam hari, walaupun kita capek, Allah akan bangunkan kita. Nah ini jadi pertama adalah niat kita yang sebenar-benarnya. Kemudian kita emang semua proses. Seseorang itu, individu seseorang itu memang beda-beda menghadapi sikap. Orang ketika di macet, itu menyikapi macet aja orang bermacam-macam. Pertama ada orang yang tenang ketika macet. Ada orang yang main klakson terus, tantin-tantin. Padahal udah macet ya main klakson. Ada yang teriak-teriak, ada yang menyanyi. Ya bahkan kalau yang bagus ada yang selawat dan sebagainya. Menyikapi itu beda-beda. Jadi menyikapi untuk hijrah ini memang tidak mudah. Sebagaimana Rasulullah pun hijrah penuh dengan perjuangan. Rasulullah hijrah itu penuh dengan perjuangan. Bahkan sampai Rasulullah ketika di Madinah, orang-orang yang di Mekah ya, itu dianiaya, disakiti orang-orang mereka. Disakiti sampai Rasulullah pun mendengar. Sampai Rasulullah itu terjadi yaitu Fathul Makkah. Maka ada sejarah Fathul Makkah. Jadi Fathul Makkah itu bahkan Rasulullah dengan ribuan prajuritnya ke kota Makkah dengan membawa obor, mereka ketakutan, kekhawatiran. Tapi Rasulullah menyatakan jangan aniaya orang yang tua, perempuan, tumbuh-tumbuhan jangan disakiti. Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia selamat. Siapa yang masuk kepada rumah Abu Sufyan dia akan selamat. Abu Sufyan mendengar, merasa Abu Sufyan itu diorangkan oleh Rasulullah. Maka Abu Sufyan yang begitu benci dengan Rasulullah, Hindun istrinya yang pernah bunuh Wahsy sahabat Rasulullah, bahkan hatinya ya, hatinya atau jantungnya itu dimakan oleh ini sama Hindun.
akhirnya mereka dengan syahadat mengucapkan masuk Islam Abu Sufyan karena merasa diorangkan. Hadirin permisa JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hikmah untuk orang berubah ceng ini emang perlu proses dan perlu kesabaran. Di samping niat sabar yang kuat dan memohon najat kepada Allah supaya istiqomah. Orang melaksanakan istiqomah itu tidak gampang. Istiqomah tahajud qiyamul lail, istiqomah untuk selalu dia dawam baca Al-Qur'an, istiqomah dia berselawat qiyamul lail, dan juga dia istiqomah dalam bersedekah, berimpak. Ini tidak mudah. Jadi perlu niat, sabar dan proses yang intinya niat yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya adalah ketika kita ingin hijrah, maksudnya istiqomah dalam hijrah, Ya. Yang pertama adalah niat yang tulus. Iya, niat yang tulus. Niat yang tulus dan juga Kesabaran. Kesabaran. Dan ini adalah dua hal yang sangat penting ya, Ustaz ya. Niat yang tulus. Kalau misalkan kita sudah berniat hijrah karena Allah, maka insya Allah halangan apapun itu tidak akan menghambat kita untuk terus istiqomah di dalam beribadah pada Allah. Lalu juga bersabar ya, kalau kata ada seorang ulama saat yang mengatakan bersabar dalam taat pada Allah, bersabar dalam ujian Allah, dan bersabar dalam menjauhi apa yang dilarang Allah. Jadi ini tiga hal kesabaran yang harus kita tanamkan dalam semangat hijrah kita di kesempatan tema kita pada pagi hari ini. Nah, Ustaz, kira-kira hikmah hijrah apa lagi yang bisa kita ambil dari perjalanan Rasulullah SAW dan juga mengingat tentang tema kita pada hari ini kaitannya dengan proklamasi? Iya. Jadi hikmah daripada hijrah dan proklamasi ini, pertama kita melihat hikmah daripada hijrah, artinya kita rubah hal-hal yang negatif menjadi positif. Ini yang utama. Dalam mengisi kemerdekaan ini, kita harus syukuri dengan sebenar-benarnya. Karena meraih kemerdekaan ini tidak mudah, dengan tetesan darah, dengan perjuangan yang keras, dengan penuh keikhlasan untuk memerdekakan tanah air Indonesia ini. Jadi untuk mengisi kemerdekaan ini, jadi di samping tadi kita merubah hijrah ini, kita niat yang tulus kepada Allah dalam hal apapun. Yang kedua, kita sikapi dengan penuh kesabaran dalam menghadapi apapun, termasuk kita kesabaran dalam menghadapi pandemi COVID ini. Kita harus sabar, kita harus taati peraturan-peraturan yang ada. Dan ketiga, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu sekalian kepadaku, akan aku ijabah. Yang ketiga, perbanyak sholawat. Karena alam ini dan seisinya adalah milik Rasulullah. Artinya apa? Termasuk virus pandemi COVID-19 ini termasuk adalah milik Rasulullah. Milik Allah. Milik Rasulullah. Yang milik Allah, artinya karena alam ini adalah milik Rasulullah, termasuk alam ini semua, termasuk penyakitnya. Rasulullah, kita salawat kepada Rasulullah, minta kepada Allah, Rasulullah mengaminkan, Allah mengijabah. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menyikapi seperti perbanyaklah sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bersyukurnya kita kepada Allah, lisan kita basahi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Tidak terlepas daripada tasbih, berzikir kepada Allah. Tidak ada luang sedikit pun untuk setan itu masuk. Ya. Al-husunu lil mu'minin minasyayatin salasah. Benteng daripada setan bagi orang mukmin adalah 3. Al-masjidu husnun. Masjid adalah benteng. Masjid benteng. Wa qiraatul Qur'an husnun. Wa zikrullah husnun. Jadi zikir kepada Allah adalah benteng kita, dan baca Al-Quran sebagai benteng kita. Jadi mudah-mudahan dalam situasi pandemi ini kita permisa JC yang dirahmati Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan wabah penyakit ini. Amin. Insya Allah dimanapun kita berada, basahi lisan kita selalu bertasbih kepada Allah, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapat syafaat, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin segala apapun pasti ada obatnya. Dan pandemi ini pasti ada obatnya. Cuman kita harus bersabar. Dan ambil hikmah semua. Kita tidak boleh pergi-pergian, kerja pun dibatasi. Kita banyak artinya hikmah. Kita berkumpul dengan keluarga. Kita berkumpul dengan anak-anak.
yang suami menjadi imam di rumah, berkumpul. Karena waktu yang senjang, barangkali kerja pun bisa seminggu bisa 3 kali atau 2 kali dia datang. Kita banyak kumpul dengan orang-orang yang kita cintai di rumah. Artinya semakin dekat dengan orang-orang di rumah. Kullu syai'in hikmatun. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Dengan pandemi ini pasti ada hikmahnya. Insya Allah kalau kita bermunajat kepada Allah, kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ya. Ya, kita di sini Allah Subhanahu wa taala, tentunya demikian apa yang disampaikan oleh Ustaz kita itu Ustaz Arif, dan juga tentu kita berharap bahwasanya kita bisa istiqomah di dalam hijrah, kita bisa istiqomah di dalam taat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa terus mengambil banyak pelajaran dari orang-orang soleh, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan juga tentunya mengambil hikmah dimanapun kita berada. Dan juga karena ini adalah masih suasana Muharram, ya, suasana hijrah, tentu sama-sama kita azamkan dalam hati kita, dalam diri kita untuk senantiasa istiqomah di dalam hijrah dan istiqomah di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita sudah berada di akhir sesi. Adakah closing statement yang ingin Ustaz sampaikan terkait dengan pembahasan kita pada siang hari ini? Ya. Pemirsa dan pendengar Radio Jakarta Islamic Center yang dirahmati Allah, dan Allah selalu melindungi kita semua. Dari closing daripada acara ini, dari hikmah hijrah dan proklamasi ini, terutama satu, kita harus hijrah dari yang negatif menjadi positif. Yang tadinya malas mengaji jadi rajin mengaji. Yang tadinya malas, lidahnya dibasahi dengan zikir, mulai rajin berzikir. Yang tadinya malas berselawat, rajin berselawat. Hikmah daripada hijrah ini, yang negatif menjadi positif. Dulu kita dijajah, sekarang kita merdeka. Dan hikmah hijrah ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengisi kemerdekaan ini selalu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Bersyukur, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Permisa JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan permisa yang mendengarkan Jakarta Islamic Center, Radio Jakarta Islamic Center ini, kita harus sama-sama merubah. Hikmah hijrah adalah merubah, pindah dari yang negatif menjadi positif. Isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Isi dengan kemerdekaan ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kemerdekaan ini sesuai dengan firman Allah, walau an ahlal qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas samai wal ar walakin kadzabu fakhatnahum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan kita diberikan masyarakat, rakyat yang selalu bertakwa dan beriman kepada Allah, akan diberkahi dari Allah, dari langit dan bumi, dan kita adalah masuk hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah. Di antara adalah nikmat daripada kemerdekaan, karena ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali tidak panjang lebar, mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan pemirsa dan pendengar Radio Jakarta Islamic Center dalam perjalanan dimanapun berada selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan limpahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mitra Jason rahmatullah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini di dalam program Penyuluh Agama Menyapa. Dan tentunya untuk mitra JAC, Bobi Khalid kembali ingatkan untuk Anda dimanapun berada yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, mitra JAC bisa langsung menyaksikan lewat YouTube Jakarta Islamic Center dan juga melalui sosial media kami di Facebook yaitu Radio JAC. Dan juga mitra JAC jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel kami di Jakarta Islamic Center agar tentunya mitra JAC tetap update dalam hal-hal yang tentunya berkaitan dengan kajian-kajian atau acara-acara yang bermanfaat buat kita semua. Akhirnya mitra JAC boleh pamit undur diri. Sampai jumpa di pekan berikutnya dalam program yang sama yaitu Penyuluh Agama Menyapa. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz sudah hadir di kesempatan pagi hari. Amin. Semoga barokah. Amin amin. Berkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ustaz, minum mana? Udah. Ya. Alhamdulillah.